Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang miskin datang meminta bantuan kepada orang yang kaya, pantas dan wajar. Kalau orang yang menghadapi kesulitan datang menemui orang yang memiliki kemampuan, pantas dan wajar. Tetapi kalau ada orang kaya mencari orang miskin untuk diberikan bantuan, jarang kita temukan. Bahkan sulit sekarang ini, Pak. Orang yang memiliki kemampuan datang mencari ke kampung-kampung orang yang tidak mampu untuk memberikan bantuan, sulit kita temukan. Kalaupun ada BLT, pemerintah katakanlah dalam hal ini ya, memberikan bantuan itu bukan punya pemerintah. Itu fasilitasnya punya rakyat, uang rakyat. Dia hanya mengatur saja sebagai kewajiban. Ya, harus renungkan. Mereka tuh bukan memberikan bantuan gratis, tidak. Itu uang kita yang kita kumpulkan, ditarik dari pajak, dari segala macam itu, diberikan kembali kepada kita, termasuk fakir miskin. Apakah fakir miskin tidak bayar pajak? Bayar. Setiap benda barang yang dia beli di warung itu sudah termasuk pajak. Dan itulah kontribusi orang miskin kepada pemerintah yang kemudian dikembalikan lagi kepada rakyat. Jadi memang sulit, Pak, kalau kita cari orang kaya yang mau ngumpulin orang-orang miskin, mau dibagikan. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang setiap malam di akhir malam sepertiga terakhir Allah turun ke langit dunia yang paling rendah, dia cari itu hambanya, ya, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta bantuan, minta pertolongan, minta rezeki, minta segala macam. Allah turun, Pak. Hanya Allah yang mau seperti itu. Manusia tidak ada, Pak. Ya. Oleh karena itu kesempatan kalau kita membutuhkan sesuatu, memerlukan sesuatu, datang kepada Allah Subhanahu wa taala, minta bantuan tuh. Karena Allah sudah siapkan semua apa yang kita inginkan, Allah penuhi. Siapa sih yang meminta, akan aku penuhi pada sepertiga malam terakhir itu. Ramadan baru saja berlalu. Tapi bukan berarti ketakwaan yang kita kumpulkan selama 30 hari itu juga berlalu. Tidak, Pak. Apa diantaranya? Ketakwaan yang kita peroleh selama Ramadan melalui Qiyamul Lail. Itu. Jangan sampai kemudian lepas Ramadan, Qiyamul Lail lepas juga. Bukankah kita dituntun Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan Qiyamul Lail selama 1 bulan penuh, ditambah makan sahur, ditambah iktikaf, semata-mata karena kita ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Imam At-Tirmizi, "Alaikum bi qiyamil laili fa innahu dha'bus salihin qablakum wa qurbatan ila rabbikum wa mukaffiratan min sayyiatikum wa manhatun lismi." Maka disahih. Kata Rasulullah SAW, "Alaikum bi qiyamil lail." Hendaklah kalian itu mau, senang, suka melaksanakan sholat malam. Qiyamul Lail itu tarawih, ya, tarawih termasuk Qiyamul Lail. Pokoknya sholat sunnah yang dilakukan sholat isya, kata sana itu termasuk Qiyamul Lail. Ya. Hendaklah kalian laksanakan tuh sholat malam itu setelah sholat isya. Kenapa? Fa innahu dha'bus shalihin qablakum. Karena itu merupakan tradisi kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Orang-orang soleh yang sukses terdahulu. Orang-orang soleh yang berhasil terdahulu. Ya. Orang-orang yang mendapatkan kemenangan terdahulu. Kenapa kita tidak mengikuti ucapan Rasulullah dan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu yang sukses, yang berhasil dunia dan akhirat? Gak pengen kita meniru mereka. Lalu siapa mau kita tiru?
Netanyahu kita tiru, Trump kita tiru. Enggak. Islam enggak mereka yang kita tiru. Nabi Muhammad, para sahabat, ya, para tabi'in, para ulama, ya, para ustadz, para kiai, mereka kita tiru semua. Itu Rasul bilang, "Za'bus salihina qablakum." Salat malam itu kebiasaan, tradisi orang-orang soleh terdahulu. Bahkan sunnah hukumnya, dulu Pak, salat malam itu wajib. Sebelum Rasul Isra Miraj itu, ya, mendapatkan perintah salat itu, salat malam itu wajib. Nanti baca surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah kalian. Itu selama 1 tahun, Pak. Salat malam itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti baca penutup surat Al-Muzammil itu membatalkan kewajiban salat malam. Setelah turun perintah salat wajib yang 5 waktu. Kenapa kita ngikutin itu, Pak? Praktekkan. Jadi kalau sudah terbiasa nih, Pak, salat malam, baik habis isya pun tengah malam itu, praktekkan itu. Wa qurbatan ila rabbikum, dan itu metode cara untuk mendekatkan diri pada Allah. Salat malam itu Rasul bilang qurbatan ila rabbikum, cara untuk mendekat kepada Allah. Kan kita sering punya SOP itu, standar operasional prosedur ya. Bagaimana caranya kalau kita pengen ketemu presiden kan gitu ya. Ada caranya, ada SOP-nya, lapor ke Seskapnya, lapor ke Paspamnya, terus ada bahkan harus bawa surat keterangan dari RT RW dan seterusnya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen ketemu dengan Allah, ada SOP-nya. Apa di antaranya? Qiyamul lail. Salat malam itu cara untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat, Pak, Bapak ngomong sama aja enak. Kalau Allah tuh jauh, gimana? Oh ya Allah, nggak enak. Tapi kalau dekat itu, ya, enak ya Rob. Bisa berbisik, bisa munajat tuh, di telinga Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun telinga itu masih pembahasan panjang, tapi digambarkan Allah punya telinga, punya mata, punya tangan. Bentuknya kayak apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa dibayangkan seperti manusia. Telinganya, matanya, mulutnya, tangannya, kakinya, enggak. Kita tidak tahu. Kemudian yang berikutnya Rasul bilang apa tuh? Wa mukaffiratu min asayatikum. Qiyamul itu menghapuskan dosa. Selama Ramadan kita sudah hapus, Pak. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat malam selama bulan Ramadan itu, maka dosanya diampuni. Kenapa? Karena pada itu setan diikat, nggak ada yang menggoda. Sekarang setan sudah dilepas, sudah tidak diikat lagi. Ya, neraka dibuka pintunya, surga ditutup. Apa kemampuan kita menghadapi setan itu? Gak punya kemampuan, Pak. Setan bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat setan. Setan tidak berwujud bentuknya sehingga tidak nampak. Kita berwujud sehingga bisa dipengaruhi setan. Sekarang sudah sudah dilepas, tidak diikat lagi. Artinya apa? Mereka berkeliaran menggoda kita sehingga kita punya potensi untuk melakukan kesalahan, kekeliruan, perbuatan dosa, kemaksiatan, kekufuran, kemungkaran, segala macam bentuk dosa. Bagaimana cara membersihkannya? Kan Ramadan sudah lewat. Qiyamul lail mukaffiratun min sayiatikum. Allah akan menghapus semua dosa kalian tuh selama mau qiyamul lail. Dosa sama istri, apa kita nggak merasa punya kesal dengan istri? Kesal itu kan perbuatan dosa. Marah, gegerundel sama anak, sama orang tua, sama teman, sama tetangga, ada saja itu, ya, perkara itu. Salat malam menghapuskan dosa-dosa itu yang tidak sengaja. Mungkin kalau yang sengaja kita bisa selesaikan, tapi yang sengaja, yang tidak sengaja kita lupa. Berapa banyak dosa, kesalahan yang kita pernah lakukan dan kita sudah lupa itu, Pak.
Dan yang terakhir Rasul bilang wa manhatul ismi. Qiyamul Lail itu bisa mencegah perbuatan dosa. Kalau tadi menghapuskan, sekarang lebih jauh lagi, mencegah. Kan pencegahan lebih baik daripada pelaksanaan. Qiyamul Lail mencegah perbuatan dosa. Ya, ini penting Pak. Kayak kita misalnya badan, ya, mencegah dari makan mengganggu itu lebih baik daripada mengobati. Perbuatan dosa pun gitu, mencegah lebih bagus. Kalau Imam Syafi'i Pak, itu dia lebih ketat, lebih banyak ibadah itu dikaitkan dengan pencegahan, namanya satu zaro itu, mencegah daripada melakukan perbuatan dosa. Contoh ayat Quran, wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Yang dilarang zinanya, bukan mendekatnya, tapi Imam Syafi'i menjadikan itu kewajiban, jangan dekati. Ya. Itu maksudnya. Oleh karena itu mencegah dari perbuatan dosa itu jauh lebih baik. Kata Imam Muslim dalam hadis Rasulullah SAW, apa tuh? Inna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail. Sesungguhnya syarafal mu'min, kemuliaan orang beriman, kehormatan orang beriman. Syarif itu kehormatan Pak. Kalau Bapak ke Arab Saudi, itu petugas bea cukai itu suka ada di sini, di emblem itu ya, namanya tuh. Kalau di sana Asy-Syarif turunan Nabi. Jadi kalau Asy-Syarif itu turunan Nabi. Kalau Bapak nanti ketemu di Arab Saudi, di Mekah dan Madinah, ada tulisan di emblem Asy-Syarif itu ya, Syarif Haji Adam contohnya. Maka dia keturunan Nabi. Penghormatan. Bapak kan lolos cepet tuh, nggak periksa lama-lama. Ya Syarif, dia menghormati. Kata Rasulullah, inna syarafal mu'mini qiyamuhu bilail. Penghormatan, kemuliaan seseorang itu sangat tergantung pada sholat malamnya. Tuh. Sholat malam itulah yang jadi ukuran orang itu akan dihormati atau tidak. Memang ada sebagian orang dihormati karena kekayaannya, karena jabatannya, gitu ya, karena fasilitas sosialnya, karena popularitasnya. Tapi itu terbatas. Nggak ngejabat, pensiun, nggak ada yang hormatin lagi, nggak bisa nyuruh-nyuruh. Hartanya habis, nggak bisa nyuruh lagi, kurang hormat. Tapi kalau Bapak sholat malam, ya, maka penghormatan itu akan terus Bapak akan dapatkan terima di dunia, bahkan di akhirat jauh lebih bagus lagi. Sallu lail wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Orang yang sholat malam di saat orang lain tidur, maka dia dipastikan masuk surga dengan selamat. Apa enggak pengen kita masuk surga dengan selamat, tanpa hambatan, tanpa hisab, ya, tanpa disiksa dulu? Pengen. Syaratnya apa? Sholat malam. Artinya apa? Kalau orang sudah terbiasa sholat malam, pasti sholat wajibnya nggak akan tinggal. Coba ya analoginya. Kalau dia biasa sholat malam, ya, kan tengah malam, mau dingin-dingin dia bangun, kan? Di saat sunyi sepi, hujan tetap dia bangun di rumah itu ya, masak air panas, kalau nggak ada heater, bangun dia. Artinya apa? Orang ini sungguh-sungguh ingin menyepi, menyendiri, perbuatannya lebih dekat dengan Allah. Artinya apa? Dia sudah selesai sholat wajibnya. Wong sholat sunnah yang begitu berat saja dia kerjakan, apalagi sholat wajib yang 5 waktu itu pasti dia sudah selesaikan. Makanya Rasul menekankan kehormatan itu ada pada sholat malam. Mudah-mudahan kita yang hadir ini diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa melaksanakan sholat malam yang memang penting bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Itu saja. Bila bisa belilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.